Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari, dan anak-anakku. Sekarang kita akan membaca bagian dari firman Tuhan, Yohanes pasal 1, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, dilanjutkan ayat 19 hingga ayat 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam segala keterbatasan kami pada saat ini, ya Tuhan, kami datang kepadamu, tetap menaikkan syukur kami atas kasih setiamu. Sampai saat ini, Engkau ada memelihara kami, Engkau berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Maka tolonglah kami, baik hamba-Mu yang kepadanya Engkau percayakan firman ini untuk diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu dimanapun kami semua berada, yang telah mempersiapkan diri, membuka hati untuk menyambut firman-Mu. Perlengkapilah kami dengan apa yang kami perlukan. Inilah kami, ya Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca atau mendengarkannya saja, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Apa kabar
Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari dan anak-anakku, jemaat Tuhan dan simpatisan GKP Tanjung Barat. Apa kabar semuanya? Ya, meskipun saya tidak bisa menerima respons langsung, meskipun saya tidak tahu jawabannya, apakah puji Tuhan kami baik-baik, Bu Pendeta, atau sebaliknya, kondisi kami sedang tidak baik, Bu Pendeta. Nah, bicara tentang kabar, memang sebagai manusia sudah sangat wajar kita semua senang dan selalu ingin mendengar kabar yang baik-baik saja. Karenanya tidak jarang kalau pertemuan secara langsung, ketika ditanya apa kabar semuanya, maka walaupun keadaan tidak baik, semua kompak akan menjawab, luar biasa, tambah yes, 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 gitu ya. Kenapa? Karena ingin memperdengarkan apa yang baik. Ya sudahlah, kalau susah dalam hati saja, cukup sendiri saja yang tahu. Ya saat ini, sebenarnya kalaupun mau dikatakan baik-baik saja, ya tidak terlalu baik juga. Karena rencananya kita bertemu secara langsung, bukan? Tadinya ada kebaktian onsite, hadir kita di gedung gereja. Tapi karena satu dan lain hal, ada situasi yang berkembang, maka untuk kebaikan bersama, kemudian kebaktian menjadi online. Tidak mengapa, semoga ini tidak mengurangi sukacita kita di masa penantian, di minggu Advent yang ketiga ini. Dan saat ini, pembacaan firman Tuhan berbicara tentang sosok yang tidak asing lagi, sosok yang sebenarnya punya kesempatan untuk memperkenalkan dirinya lebih dari apa yang ia perkenalkan. Sosok yang dikagumi oleh banyak orang sekaligus dicurigai oleh banyak orang. Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis yang datang membawa kabar baik, yang datang membawa kabar sukacita. Ia membaptis banyak orang. Ia memberitakan tentang Tuhan. Ia memberitakan tentang terang. Pembacaan Alkitab kita dengan jelas menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Allah sendiri untuk dapat memberi kesaksian tentang terang itu. Ia bukan terang itu, tetapi melalui kesaksiannya, orang diharapkan dapat mengenal sang terang yang sesungguhnya. Dan ketika ia ditanya, di ayat yang ke-19 sampai 28 ini merupakan percakapan Yohanes Pembaptis dengan orang Yahudi, diantaranya juga ada beberapa orang Farisi yang mempertanyakan, siapa sebenarnya engkau? Eliakah atau nabikah atau siapakah engkau? Kami harus menjawab orang yang mengutus kami. Dan ia hanya menyampaikan, akulah suara orang yang berseru, luruskanlah jalan Tuhan. Dengan kata lain, Yohanes mau mengatakan, aku bukan sang Tuhan itu. Aku bukan yang harus disembah itu. Ada nanti yang kemudian datang setelah aku. Tapi engkau membaptis. Ya, aku membaptis dengan air. Tetapi seseorang yang kemudian datang setelah aku, yang melakukan yang lebih dari itu. Dengan rendah hati, Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun tidak semua merespons dengan baik. Tetapi tugas yang harus ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, pada saat ini memasuki Minggu Advent yang ketiga, masih dalam suasana penantian di tahun gerejawi. Kita tahu bahwa sesungguhnya sepanjang hidup kita adalah masa penantian itu, masa Advent itu. Tetapi secara khusus
di tahun gerejawi tahun ini, kita diingatkan bahwa dalam menantikannya, baik itu menantikan untuk memperingati kelahiran, maupun dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali, dan bukan lagi sebagai bayi itu, kita diajak untuk mewartakan kabar baik. Kita diajak untuk menyampaikan apa yang baik, yang benar. Kita diajak untuk dapat memberi kesaksian tentang sang terang yang sesungguhnya itu. Bukan kita yang harus mengaku bahwa kita membawa terang atau kita sumber terang, itu bukan. Tetapi sang sumber terang itu tetaplah Yesus Kristus, dan kita yang memberi kesaksian, membawa kabar baik bahwa sang terang itu datang. Bicara tentang membawa kabar baik pada saat ini, kita tahu dengan berkembangnya teknologi, setiap hari, bahkan bisa dikatakan setiap saat, kita mendengar, membaca, melihat banyak kabar, banyak informasi. Di dalamnya belum tentu benar. Dan ini butuh pembelajaran tersendiri, kesadaran tersendiri. Kita, kalau istilah yang sering digunakan adalah sehari-harinya kita saat ini terjadi tsunami informasi. Kabar tumpang tindih, yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang mencabik-cabik perasaan. Kita diajak di tengah situasi, di tengah tsunami informasi itu, dan masih di masa pandemi yang membuat kita kadang berayun, percaya diri, semua baik-baik saja, tapi kadang berayun ke sisi yang lain. Kenapa keadaan menjadi begitu menakutkan? Saat ini firman Tuhan datang menyapa kita, bahwa dalam menantikannya, bagaimanapun situasinya, wartakanlah kabar baik itu. Kabar baik itu pertama-tama, mari kita beritakan untuk diri kita sendiri bahwa sang terang itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dia ada dalam susah dan senang kehidupan kita. Dan dengan keyakinan itu, kabar baik itu, kita juga mau berikan kepada anggota keluarga, pasangan kita, anak atau orang tua kita, adik atau kakak kita, yang sama-sama melewati situasi yang tidak mudah di masa pandemi ini. Kita mencoba membawa kabar baik dengan memberi perhatian, menaruh pengertian, menanyakan kabar, bukan menuntut yang sebaliknya, seolah-olah kita yang paling susah. Kenapa pasanganku tidak mengerti, orang tuaku tidak mau tahu, anakku tidak mau tahu, adik atau kakakku seolah-olah tidak peduli dengan kesusahanku. Oh, kalau semua menuntut seperti itu, bukan kabar baik. Tetapi yang ada, kita saling menuntut satu dengan yang lain. Masa sudah sulit di tengah pandemi ini, tambah sulit ketika pertengkaran terjadi di tengah keluarga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi karena sulit sekali mengerti, sulit sekali mewartakan kabar baik itu, maka kata-kata kita menjadi tidak terkendali. Nada ada di do tinggi terus, atau pemilihan kata yang tidak tepat membuat anggota keluarga kita mudah tersinggung, dan pertengkaran bisa jadi tidak dapat dielakkan. Maka mari wartakan kabar baik, sampaikan setiap keinginan, setiap harapan juga dengan kata-kata yang baik. Kabar baik itu mari kita juga beritakan bagi saudara-saudara di tengah persekutuan jemaat Tuhan di GKP Tanjung Barat, juga di tengah lingkungan di mana Tuhan hadirkan kita memberi kesaksian
tentang kabar baik itu. Dan berharap kemudian selain pribadi, sebagai lembaga, gereja pun dapat memberikan kabar baik kepada anggota jemaatnya, simpatisannya, dan semua orang yang ada di sekitarnya, yang bukan tidak mungkin juga terkena dampak dari pandemi ini, entah secara mental dan spiritual yang semakin menurun, semangat semakin kendur, atau mungkin karena kehidupan perekonomian yang tidak stabil. Jangankan untuk mencukupkan keluarga dengan vitamin-vitamin, untuk bisa makan sehari-hari saja, makan cukup saja, menjadi tidak mudah di masa ini. Maka bagaimana kemudian kabar baik itu bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat aksi bersama yang bisa dilakukan oleh gereja. Dan kemudian bersama dengan lingkungan masyarakat, kabar baik itu dapat kita lanjutkan dari waktu ke waktu di tengah situasi seperti apapun. Dan ketika kita bisa melakukannya, ingatlah apa yang sudah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Itu bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang kuat, bukan kitanya sang terang itu, tetapi dengan rendah hati kita mengatakan bahwa apa yang bisa aku katakan, apa yang bisa aku lakukan, yang bisa memberikan kekuatan kepada seisi rumahku, kepada saudara persekutuan jemaat, kepada tetanggaku, kepada orang-orang di sekitarku, itu bukan karena aku, tetapi karena Dia, sang terang yang menguatkan aku. Maka saudaraku, selamat menantikan kedatangan Tuhan, sambil terus mewartakan kabar baik di tengah situasi kita yang tidak selalu baik. Amin.